الرحيم وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Walaqad sarrafna dan sungguh sudah kami ulang-ulang penjelasan fi hadzal Quran dalam Al-Quran ini linnas buat seluruh manusia min kulli mathal dengan semua contoh. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala dan manusia itu adalah makhluk yang paling banyak membantahnya kata Allah. Pertama ayah bunda rahmat Allah itu dalam Al-Quran sudah Allah kasih contoh yang banyak. Jadi mau lihat contoh manusia yang paling bertakwa ada dalam Al-Quran. Seperti siapa? Seperti para nabi, mulai dari Adam sampai Muhammad SAW. Manusia yang bertakwa disebut dalam Al-Quran. Manusia yang paling durhaka, pemaksiat juga disebut dalam Al-Quran. Mau contoh orangnya, contoh karakternya, contoh kemuliaan semu dan hakiki ada. Kalau kemuliaan hakiki itu orang yang bertakwa pasti bakal dirahmati Allah. Kalau kemuliaan yang semu, mereka punya segala-gala tapi malah dimurka semua. Menurut manusia mulia karena mungkin punya harta seperti Korun, mungkin punya status sosial seperti Abu Lahab, mungkin punya kedudukan seperti Firaun, tapi Allah hinakan. Nah itu kemuliaan semu dunia. Contohnya banyak. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Kalau saja kami turunkan Al-Quran ini pada satu gunung, kau akan lihat gunung itu luluh lantak karena takut pada Allah. Dan ujung ayat itu, watilkal amsal nadribuha linnas. Itulah perumpamaan yang kami berikan pada manusia. La'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Jadi contohnya banyak. Sudah Allah bikin contoh-contoh dalam Al-Quran. Tinggal kita ini, ayah bunda, tinggal ngikut contoh yang mana.
Mudah-mudahan Allah pilihkan kita, Allah mudahkan kita mencontoh jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, soleh. Jangan ketukar. Karena history repeats itself. Sejarah itu terus berulang. Sejarah terus berulang. Yang nyontoh Fir'aun sampai sekarang banyak. Yang nyontoh Rasulullah sampai sekarang banyak. Jadi tinggal diulang-ulang aja. Diulang. Orang terserakah, ngumpulin harta, nanti tiba-tiba langsung krisis. Nah, krisis moneter tuh berkali-kali terjadi karena keserakahan yang dilakukan secara berjamaah. Nanti sama tuh. Kalau menurut para ahli namanya itu siklus. Ada yang siklus tahunan, ada siklus bulanan, kayak gajian tuh siklus bulanan. Kata Bunda ini tanggal tua, sabar, bentar lagi tanggal muda. Nah itu siklus bulanan namanya itu. Kalau siklus bulanan juga dalam tubuh manusia juga ada. Buat para bunda yang kaum Hawa itu ada siklus bulanan. Juga siklus ayamul bid, bulan lagi naik, bulan lagi turun. Ada siklus bulanan. Ada siklus tahunan. Ada siklus dekade. Ada siklus 100 tahunan. Ada. Seperti pandemi yang kemarin kita lalui. Nah itu namanya siklus 100 tahunan kata para ahli. Jadi itu disebut sorof. Nah kami ulang-ulang. Diulang-ulang sama Allah. Karena manusia banyak yang lupa. Meskipun udah pernah baca sejarahnya, entar begitu dalam praktek ya lupa, dia kejebak lagi. Dan perumpamaan itu adalah rahmat Allah. Tinggal banyak baca, banyak amalkan, dan minta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, yang kedua, ini sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu disebut sama Allah dalam Al-Quran itu banyak. Salah satunya ini, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Senang bantah daripada taat nurut. Istri ke suami padahal udah gampang tuh. Surga tuh gampang buat perempuan. Tapi kalau kalau itu enakan ngebantah daripada nurut gitu. Karena setan nggak bakal ridho tuh. Segitu gampangnya perempuan masuk surga. Ini buat kaum bunda, para kaum hawa. Pas ulangin lagi. Kunci surga tuh bunda boleh pilih masuk surga lewat jalur mana aja. Kalau kerjain ini kata Rasulullah. Ayyumura'atin sholat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Cuma 4 syaratnya perempuan. Siapa yang perempuan yang ngerjain sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, taat sama suaminya. Tuh. Dia boleh pilih pintu surga mana aja, kata Rasul. Jaminan Rasul. Jadi milih masuk Firdaus bisa, Ustaz? Bisa. Orang yang jamin Rasul. Salat 5 waktu ya, insya Allah banyak yang lulus. Apalagi solehah semua ya bunda. Puasa Ramadan, dari kecil udah terlatih. Hafizat farjaha, alhamdulillah nih bunda jaga kehormatan semuanya. Nih, terakhir. Taat sama suami. Nah, makanya tuh kalau malam sebelum tidur pijitin suaminya. Terus sebelum tidur, Abi udah ridho belum? Gitu tanya. Tuh, Bunda Dolaris langsung mijit-mijit ayah Suhadi itu. Langsung kontak. Selalu tuh. Tanya, udah ridho belum? Surganya jaminannya udah gampang. Di dunia udah bisa. Tapi, nah ini sifat dasar manusia. Balik poin 2 ya. Sifat dasar manusia itu sudah disebut sama Allah.
manusia itu lebih gampang bantah daripada taat. Tapi itu manusia biasa. Kalau manusia luar biasa, insya Allah kita semua lebih gampang taat daripada bantah. Ya, taatnya dulu baru bantah. Ayat poligami, taat dulu baru bantah. Jangan dipikirin, belum kejadian udah keracunan tuh otak. Itu, bawahnya taat dulu baru bantah. Sama kalau ayat poligami itu menakutkan buat para bunda, ayat jihad itu menakutkan buat orang-orang munafik laki-laki. Itu. Jadi buat orang-orang yang munafik, takutan tuh kalau ada seruan jihad. Tapi buat mereka yang taat sama Allah, wah itu nikmat, berangkat, berangkat. Nah sekarang Usbab mau kasih tahu sifat-sifat dasar manusia yang disebut sama Allah. Dalam surat Al-Isra, Allah sebut, wa kanal insanu qaturo. Nanti cari sama ya bunda ya. Kalau ini disebut manusia ini adalah makhluk yang paling senang bantah. Ada yang nomor dua, sifat manusia, dasar manusia adalah wa kanal insanu qaturo. Adalah manusia itu amat kikir. Manusia itu sifat dasarnya kikir, pelit. Nah, itu manusia biasa. Kalau manusia yang luar biasa, dijagain sama Allah. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam surah Al-Hasyr ada, dalam surah Taghabun ada. Siapa yang dijaga, dipelihara oleh Allah dari kekikiran jiwanya, maka mereka orang-orang beruntung. Jadi ada yang diciptakan sama Allah, kikir, kebanyakan manusia itu kikir. Ada yang dilindungin sama Allah dari kekikiran dirinya, kebahilan, dijagain sama. Mudah-mudahan kita nih orang-orang yang dijaga sama Allah dari sifat kikir. Maka ada doa indah dari Rasulullah. Ayah bunda perlu hafalkan, perlu amalkan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung padamu, ya Allah, dari malas dan lemah. Dan aku berlindung padamu, ya Allah, dari banyak utang dan ditekan oleh orang. Jadi, minta perlindungan pada Allah agar nggak terbiasa kikir. Minta agar kita rajin sedekah, rajin sedekah, rajin sedekah. Kenapa? Karena manusia itu kikir. Nanti Ibu Bunda cari ya, yang sebut sifat dasar manusia itu disebut sama Allah dalam surah Al-Isra. Wa kanal insanu qaturo. Manusia itu sifatnya adalah amat kikir. Mana lagi sifat dasar manusia? Banyak dalam surat Al-Ahzab ayat 70-an. Ntar ayah bunda cari itu. Innal insana lazulumun kafar. Manusia itu amat senang banget menganiaya dirinya sendiri. Dan manusia itu senang benar kufur sama Allah. Jadi sifat-sifat manusia dikasih tahu sama Allah. Tapi ini manusia biasa. Yang kebanyakan orang. Kalau manusia-manusia luar biasa, sedikit. Contoh, sebanyak itu manusia yang ada di perumahan, lihat yang sholat berjamaah, dikit. Sebanyak itu orang yang belanja di pasar dan di mall, lihat yang menunaikan zakat, infak, sedekah, dikit. Kalau bawa uang 20.000 ke mall, kayaknya kurang. Tapi begitu sedekah 20.000, kenapa berasa kebanyakan? Nah itu karena sifat manusia itu kikir, pelit. Sudah habis waktunya ya. Terus yang ketiga, ini kisah Ali Fatimah diomelin sama Rasulullah. Nanti ayah bunda cari. Rasulullah SAW tuh kalau bangun malam, nggak cuma sendiri. Beliau bangunkan keluarganya.
Dia bangunkan istrinya, dia bangunkan menantunya, anaknya meski di rumah lain. Dia bangunkan cucunya. Dan Rasulullah bangun malam sholat. Lalu lagi sholat, di antara sholat Rasul dengar kayaknya belum ada kehidupan. Rumahnya Ali. Datang Rasulullah ke rumah Ali. Ngetok-ngetok. Udah sholat belum? Jadi sunnahnya bangunkan. Keluarga kita sholat malam. Bangunin. Jadi latih. Jangan cuma yang fardu. Mudah-mudahan biasakan, ajarin. Sholat-sholat sunnah. Sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib. Ajarin. Sholat witir. Lalu kemudian Ali sama Fatimah masih masih malas bangun. Maka Ali jawab nih, nggak dibuka pintunya. Ya Rasul, roh kami ini di tangan Allah. Kalau Allah pengen bangunin kami, pasti kami udah bangun. Lalu kemudian Rasulullah ngedengar jawaban itu, Rasul balik ke rumahnya sambil perhatiin ya bahasa hadisnya. Rasul nepuk paha sambil baca ayat ini. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu adalah makhluk yang paling benar suka membantah. Rasul marah. Jadi Rasul tepuk pahanya aja, Rasul indikasinya Rasul kesal. Dan senang benar membantah. Nah, ayah bunda cari itu. Ayat ini dipakai Rasulullah untuk ngomelin Ali dan Fatimah, anak dan menantunya. Tadi juga begitu. Ya, ayah bunda. Kalau punya mantu, kalau punya anak, meski jauh rumahnya, telepon. Bangun belum? Ayo kia mulai nak. Jadi meskipun sudah beda rumah, maka jagain sholat mereka. Perhatikan menantu kita, anak kita, cucu kita. Tanya ibadah. Karena ya bunda, bukannya pencapaian atau prestasi mereka yang kita banggakan saat dunia. Yang kita banggakan tuh kalau anak tilawah Quran, murojaah nggak pakai disuruh. Mereka sholat nggak pakai disuruh. Ahlaknya udah baik. Nah itu kebahagiaan. Apalagi kalau udah soleh, soleha, bertakwa, duit banyak. Aduh, cakep tuh. Udah keren dah. Bakti lagi sama orang tua. Udah, insya Allah, kayaknya sorga udah depan mata tuh kalau ngeliat anak cucu kayak begitu. Jadi, demikian ya bunda. Udah segala-gala udah diceritain sama Allah dalam Al-Quran. Perumpamaannya banyak. Dan manusia itu adalah makhluk yang paling senang banget untuk membantah. Nah, terakhir baru keingetan. Diingetin sama Allah. Poin terakhir, poin 4. Poin keempat adalah amalkan hadis Rasulullah, tinggalkan debat walaupun benar. Hadis riwayat Abu Daud, aku jamin sebuah rumah di tepian surga. Kata Rasulullah, aku jamin bagi orang yang suka meninggalkan debat meskipun dia benar. Jangan suka debat, karena debat itu akan membuat hati jadi kasar. Hati jadi nggak sensitif. Kalau sering debat, nanti tinggi hati. Jadi suka lupa diri. Apalagi kalau berasa menang debat, dapat tepuk tangan orang. Nah, ntar makin, makin. Jangan berhasil debat sama suami, kemudian cerita sama teman-teman. Kalah tuh suami gue. Debat sama gue barusan cerita. Sama juga, suami juga begitu. Sama juga karyawan kepada atasannya, atasan sama karyawannya, atau kepada kolega. Tinggalin debat. Kata Rasulullah, aku jamin. Sebuah rumah di tepian surga. Mudah-mudahan nih buat kita semuanya. Ya bunda. Punya di kapling surga di mana-mana.
bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Meskipun dia benar. Jadi apapun namanya, munadharah al-ilmiah, debat ilmiah, apapun juga lah. Apalagi sekarang nih udah mulai banyak nih TV-TV bikin acara-acara kayak gitu. Kenceng-kencengan suaranya, teriak-teriakan, ujungnya malah ada yang berantem. Dan nggak cuma di Indonesia, di mana-mana. Nah, kalau guru saya, Kiai Prof. Didin tuh, orangnya santun, ilmunya tinggi. Tapi begitu, kalau ada yang ngedebat beliau aja, meskipun anak kecil, meskipun anak kemarin, nah, beliau nggak terpancing untuk ngebalas debat. Padahal saya berapa kali itu dampingin beliau. Saya bilang, Ustadz, kok gak dijawab sih? Gitu. Beliau senyum. Senyumnya itu saya dengar itu. Jadi kalau ada ketika seminar orang ngotot, nyolot, maksain pendapatnya. Sama beliau disenyumin aja. Nggak dijawab. Dan rupanya, Masya Allah, itu keteladanan itu yang membuat saya, oh iya, belajar. Meskipun kita benar, gitu. Meskipun kita benar, tinggalkan debat. Nah, saya juga pernah tuh dalam sebuah majelis, begitu selesai, saya bilang, ada yang mau tanya? Nah, rupanya ada satu orang nanya. Begitu dia nanya, saya jawab. Habis itu kemudian seperti itu lagi, nggak puas, dia ngangkat tangan lagi, dia kejar lagi, sampai berkali-kali. Saya bilang, Bapak mau nanya apa mau debat? Kalau mau debat, jangan di sini karena banyak orang awam. Kalau mau debat, nah boleh di rumah Bapak atau di rumah saya. Tapi mohon maaf, saya mau nanya dulu nih, Bapak bisa bahasa Arab apa enggak? Karena di rumah saya banyak kitab kita pakai bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab, boleh debat sama saya. Jadi, Masya Allah, itulah orang sekarang senang ilmunya belum nyampe tapi ngedebat. Senengan debat daripada nerima hak. Gitu. Nah sekarang latihan dulu. Terima. Kalau hak dari Allah, dari Rasul, terima. Nggak usah didebat. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Jazakumullah ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.